Kembali lagi di Kulon Won Jogja bersama saya Mira Harulito dan Olantar Pak Oo dan Monggo Pinara Wonten Mriki. Kulon Won Jogja, sebuah acara pagi yang ternyata rumah kita sekarang ramai. Selain dengan roti gembong gede ini, karena sudah selain ada Mas Afan sekarang ditemani. Bisa dibilang partner kerjaan, termasuk bagaimana inilah timnya dari internalnya Roti Gembong Gede. Mas Agus, Assalamualaikum. Selamat datang. Terima kasih. Sugeng rawuh di acara Sang Aji TV. Kalau boleh tahu Mas Agus sebagai Mas Agus? Saya bagian marketing, terutama untuk desain. Wow. Berarti termasuk, nah ini nih yang tadi kita bahas Mas Agus. Desain yang unik tadi ya? Beberapa kemarin, karena kita kebetulan siaran baik di radio dan di TV, pada ngebahas invasinya sebagai sebuah proyek pertama itu, Mas Agus ternyata kayaknya, boleh sharing nggak? Kenapa waktu itu memang di mana-mana pada viral, jadi trending, diomongin gara-gara brandnya punya jenengan yang retro, vintage, dan kenapa memang dengan memakai konsep seperti itu? Saya pengennya desain kita itu lain daripada yang lain. Jadi orang lihat itu nggak biasa-biasa, tapi beda. Keingat karena terus ya. Kalau kita desainnya yang kekinian kita setelah lihat sudah biasa, lewat lah ya. Ya kita bikin yang beda, orang itu jadi lihat aja udah ingat. Udah tertanam di sini. Oh itu Roti Gembong Gede. Ada attention getternya berarti malahannya. Dan Mas Agus sudah berapa lama join sama Mas Afan dan keluarga di Gembong Gede? Saya dari pertama dari bapaknya awal, melahirkan Roti Gembong ini sampai sekarang. Dan saya sempat resign sekali karena badan saya jadi gemuk karena makan roti terus. Wah, ini bagus nih. Bagus sekali. Bagaimana sekarang beliaunya sudah pulih keadaannya dan joining lagi di Roti Gembong Gede. Tapi kalau tadi bicara masalah keikutsertaan Mas Agus, berarti kan ada yang termasuk untung berpartnership sama Mas Afan. Desain termasuk dari packagingnya, sampai grooming tadi untuk staff dan karyawannya juga Kak. Dan yang paling kita juga bertanya-tanya, ada berapa rasa mungkin Mas Agus atau Mas Afan bisa melengkapi dari Roti Gembong Gede ini, varian-variannya. Ada berapa Mas varian? Afan? Kalau untuk variannya ada 18 rasa. Wow. 18 rasa. Jadi kalau best sellernya itu antara Nuko Maltin, Abon Mayo, terus coklat, dan juga Sarikaya senangannya Mas itu. Sebentar, tadi Mas Afan menyebutkan Abon Mayo. Ya, nih. Abon Mayo. Abon Mayo itu ciri khasnya salah satunya. Mohon maaf, nih. Yang di dalamnya ada campuran untuk sausnya berarti Abon Mayo. Sausnya, iya. Nih. Ada yang memang luar biasa. Anda yang suka dengan yang Abon Mayo, ternyata di sini juga luar biasa dan mohon maaf. Nah nih, tampak bisa dilihat dengan jelas bagaimana ada di dalamnya ada abonnya, dan ini ada mayonya. Ini abon ayam atau? Abon ayam. Oh abon ayam. Itu kebetulan rotinya udah kotak karena ketutup kan, itu kan kalau misalnya baru mateng itu di atas kotak jadi nggak bisa ketutup. Aduh, saking gembungnya ya. Itu pertanyaan orang awam. Mungkin saya mewakilkan dari kawan-kawan keluarga Jogja. Kenapa dinamakan Roti Gembong Gede? Kalau gede itu adalah brandnya. Brandnya itu gede. Kira-kira memang tadi yang disampaikan sama Mas Agus bisa mengembang atau sempat ada yang gede gitu juga kah? Ya, tapi kalau roti gembong itu memang roti asli Kalimantan itu Mas. Ya, jadi memang roti khas Kalimantan, cuman dari Kalimantannya itu hanya ada varian original buttercream sama sarikaya. Jadi untuk yang varian coklat dan lain-lain yang rasa kekinian itu memang dari kami. Dari kami sendiri ya. Mas Agus sempat punya ide inovasi lagi nggak dari varian rasa-rasanya itu? Ke depan? Sebenarnya untuk itu sudah pernah saya pikirkan tapi sama manajemen itu ditolak semua Mas. Loh, kenapa? Kan bagus punya ide Mas Afan. Coba ini ngomong di Sang Aji TV. Idenya rasa apa Mas?
ada ini Broto Wali, Mauni sama Pare. Sebentar, Mas Agus, itu pahit semua. Mas Agus, Mas, itu pahit semua. Itu buat yang untuk lokal diet. karakteristik loh Iya, itu. selain kok Broto Wali. Itu buat yang pengen diet. Biar makan sekali terus bosan. Iya bener. Orang taunya hijaunya dikira serikaya, tapi varian malah jumlahnya. Varian jamu ternyata. Males Mas Agus lucu Mas. Lebih lucu daripada saya. Mosok selenya. Broto Wali. Aduh. Kalau bisa dibilang berarti di tahun 2021 ini, jawaban perpaduan antara Mas Afan dan Mas Agus. Planning kedepannya seperti apakah? Yang sudah dikonsepkan, siapa tahu ada mau pembukaan beberapa cabang lagi, atau ada inovasi rasa lagi. Mungkin dari Mas Afan dulu. Alhamdulillah beberapa waktu lalu kami udah buka 4 toko di Bandung. Yaitu ada di Ujung Berung, Kosambi, Sukamenak, dan juga Sarijadi. Mungkin kedepannya kami akan nyelesain dulu untuk wilayah Bandung, lalu akan merambah ke Bekasi, terus baru Jakarta dan Bogor. Wow. Wih, Jakarta berarti malah belum diinvasi ke sana ya? Belum, kami baru Bandung dulu, baru Bekasi, baru Jakarta. Mas Afan, itu total ada berapa sih? Sekarang total semuanya, Yang baik di kota-kota yang lain? Totalnya sekarang alhamdulillah yang sudah buka 51. Masya Allah, respect. 51 loh. Mudah bener. Wow. Dengan seperti ini padahal kan juga prospek bisnisnya memang luar biasa sekali. Trademarknya dari brand gede, roti gembong gede. Mungkin kalau Mas Agus, Mas kalau panjenengan ikut bagaimana dari sistem untuk juga mengubah sistem marketingnya sendiri. Kenapa memang kota-kota yang dipilih pun termasuk unik itu. Biasanya kota besar dulu, Jakarta, Bogor, atau sekitarnya. Bandung tadi yang dibilang Mas Afan sebagai proyek. Tapi Jogja, Magelang, kota-kota sekitarnya malah sudah dibuka. Ada pertimbangan apa mungkin kalau dari Mas Agus? Pertama kita memikirkan masalah distribusi untuk bahan juga sama sama packaging juga karena pertama kita cari yang dekat ya. Keren. Dan untuk bahan-bahan kita udah persiapkan di Jogja dari Jogja. Jadi resepnya itu udah nyampe ke sana udah utuh. Semua dengan open kitchen tadi ya Pak ya? Dengan open kitchen ya. Dan freshnya pun terjaga karena sumbernya Jogja pun dekat dengan Magelang dan sekitarnya. Betul sekali. Kita punya beberapa foto kembali. Mohon maaf. Dan biar mereka kaget ya. Ini yang di sini, coba. Mosok ini dikira pajangan, Meira. Kan kita syuting ini kan kemarin kita sudah merayakan bagaimana hari yang luar biasa. Dimakan dong. Waduh. Yang ini nih. Yang ini nih. Best sellernya nih. Sambil Meira. Nuko Maltin. Ya, Nuko Maltin best sellernya ya. Makan dong. Nih, enak. Mas, semua ada isinya loh ini. Berarti yang best seller termasuk Nuko Maltin. Nuko Maltin paling keras, lagu keras ya. Serikaya. Terus kayak tadi Abon Mayo. Coba. Non sewu ya ini ya sih. Nih, bagaimana sekarang kita akan lihat untuk review dari unboxingnya Nuko Maltin. Idi, respect. Wadidaw, mereka tahu tidak penderitaan saya. Waduh. Kenapa bintang tamunya ada di saat yang seperti ini? Oke. Nih, lihat nih. Oke. Wow. Nuko Maltin. Aduh, mantap. Saya minta maaf dengan kru-kru yang lain ya. Mantap. Ini luar biasa ini enak sekali. Lagi. Biar dieksplor dari tim kita, Mr. Juan. Proses memakan sedikit demi sedikit, getting closer. Nuko Maltin. Dari saya yang voice ya, saya yang VO. Inilah roti gembong gede. Dan inilah bagaimana nikmatnya Nuko Maltin. Dari Jogja istimewa, roti gembong gede, nikmat tiada tara. Bagaimana kita semuanya, tanpa bahan pengawet, tepung terigu, telur, susu, gula, garam, margarin, kepala,
pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Saya emosi sebenarnya nih. Emosi nih. Enak jajan nih. Pas aku sampai geli tuh. Wah enak banget Nuko Maltin. Nih. Dan ini berarti bisa dibilang bedanya roti gembong gede dengan roti yang lain apa ya? Mungkin Mas Afan. Kalau untuk roti gembong gede sendiri, Nje? alhamdulillah kita adalah roti gembong pertama yang ada di Jogja, Wow. Solo dan juga Semarang dan juga Bandung. Widih. Jadi sebagai yang pertama kami tentu harus bertanggung jawab atas kualitas rotinya yang harus kami terus jaga dan juga kembangkan karena menjadi pionir. Lalu juga kami harus memikirkan ke depannya lagi untuk pemasaran yang lebih keren lagi lah istilahnya. Dan ini bisa dibilang kalau menurut tambahan dari Mas Agus, apa keistimewaan roti gembong gede dibanding yang lain Mas Agus? Kalau dari kacamata saya, karena ini roti gembong gede, berarti yang lain kecil. Ini lucu loh. Ini kan, tuh kan, lucu loh. Iya benar juga. Merendahkan tapi dengan nada yang sangat terhormat itu luar biasa sekali. Mantap. Tidak sia-sia Mas Afan berpartner sama Mas Agus. Wow. Mohon maaf yang lainnya, mohon maaf nih. Mohon maaf. Dan ini memang bisa dibilang ada, coba kita agak review sedikit, kita tes mereka berdua. Tahu nggak dari 16 DIY ini, karena siapa tahu kita daerah-daerahnya sempat kelupaan. Tadi sempat kita sebut Gejayan dulu sebagai mokonya awal. Jalan Godean yang sudah di luar ring road tadi udah disebutin. Mungkin saling melengkapi. Yang Mas lainnya? Afan atau Mas Agus mana saja DIY itu? Dari yang pertama, Dari yang Gejayan, pertama Gejayan. kemudian Monjali, Monjali, Bajaya Monjali. Tajem, terus Bantul, ya, Jalan Kaliurang. Mana lagi? sampai lupa. Ini masih banyak loh ini loh. Kusuma Negara, Negara, Tamsis, terus Kadipiro, Kadipiro, mana lagi? Concat, lupa. Lupa loh. Saking banyaknya loh. Ini Gedung bagus. Kuning. Saking banyaknya loh. Bagus. Gedung Bagus. Kuning, terus Gedung Kuning. Jalan Jalan Wonosari. Godean Dalam, Iya. Jalan Godean Dalam. terus Jalan Jalan Wonosari, Jalan Wonosari. terus Jalan Sudirman Bantul. oh iya Bantul, Ya. Giwangan. Giwangan, Yes, Imogiri Timur ya gimana Iya. dia? Nje. sama Tamsis. Tamsis. Yes. Ih, 5 hafal loh. kabupaten kota ya Hafal berarti. loh. Lupa ingat. Ya benar, yang di tempat saya kalau pas pulang, Jalan Gatot Subroto Magelang, Jalan Pahlawan Magelang itu yang baru buka kemarin. Nah saya rumahnya sebelahnya yang Patro Bangsan. Oh, Putra Bangsa. Betul, nanti cari nama Olan. Gitu. Anda tak, Wadman, ini baru opening, saya ingat kemarin di aplikasi online sudah ada. Sudah ada. Iya kan? Iya benar. Dan pastinya langsung ramai. Mantap, Dan mantap. kita akan kembali, kita akan ngobrol-ngobrol yang luar biasa lagi dengan dua narasumber kita ini. Dan tetap di sini di Kulon Won Jogja. Monggo, Binara Wonten Mriki.